tuh Markus 12 nomor 29. Kata Yesus Allah itu Tuhan. Yesus yang benar atau kamu yang benar? Sebab Yesus, Allah itu susah diselami. Allah itu susah di. Adik, kamu kan berat menjawab, ya. Ketika saya tanya Allah itu Tuhan bukan? Jawab. Kalau kata Yesus Tuhan, Markus 12 nomor 29. Mana yang benar nih? Kamu ikut Yesus atau enggak nih? Biasanya kan ngeyel nih. Kalau udah kau omongan Yesus ngeyel, kalian lawan. Ini kamu bantah. Dia berwujud, makanya jadi dia Tuhan, Bang. Iya, mau kamu bantah nggak pernyataan Yesus ketika mengatakan Allah itu Tuhan? Kamu ngikut Yesus atau bantah Yesus nih? Ya karena dia firman, karena manusia itu hidup karena firman, Bang. Yang saya tanya Allah tadi loh, adik. Iya. Kita kan tingkat ini tadi membahas tentang Allah. Saya tanya kepada kamu, adik. Iya kan? Allah itu Tuhan bukan, adik? Sekarang kalau saya tanya boleh, Pak? Bang. Sebelum saya jawab, saya nanya sama Bang. Pertanyaan, adik. Allah itu Tuhan bukan, adik? Sekarang di abang mengenal Tuhan nggak? Atau Allah gitu? Nanti dulu ke saya, kita clearkan dulu ini. Kamu boleh bertanya ke saya, tapi Anda akui memang Yes itu tidak punya akhlak karena dia telah menjadikan mamanya hamil. Boleh kamu bertanya? Jadi pasti balik abang nggak mau terima. Gimana? Tuhan maha itu yang mana yang bener, Bang? Apa yang nggak aku terima, adik? Kamu tidak abang menjawab. mengenal Tuhan nggak? Mengenal Tuhan nggak? Pelan-pelan ya. Tadi Anda katakan Yesus ini ada firman yang menjadi manusia. Dari firman siapa? Dari firmannya Allah. Ya, Yesus itu diberi kuasa bukan maha kuasa. Habis ini habislah kau. Ya dibilang bodoh lah, bidat lah kau sama teman-teman Oten ya. Karena kau bilang itu udah sesat itu dibilang ketika Yesus dikatakan menerima kuasa. Abang mengimani Tuhan itu apa Allah, Bang? Ya terserah. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena Yesus diberi kuasa, saya bertanya siapa yang memberikan Yesus kuasa? Allah. Anda katakan. Karena Allah lah yang berfirman menjadikan Yesus, kan gitu. Sekarang saya tanya, Allah itu Tuhan bukan? Kalau menurut Yesus dalam Markus 12:29, Allah itu Tuhan. Kalau Tuhan itu Allah, Bang. Bukan Allah itu Tuhan. Iya. Tuhan itu Allah bukan? Allah. Ya, berarti Allah itu Tuhan kan? Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah. Iya. Kalau Tuhan itu Allah, kau harus masuk Islam dulu, syahadat kau. Itu syahadat kau itu asyhadu alla ilaha illallah. Ya ada Tuhan selain Allah, kok ngikut Islam kau jadi. Kau itu bukan Allah kau ini. Kau omongan kau ini iman Islam semua ini dong. Abang mengenal Tuhan nggak? Mengenal Tuhan nggak, Bang? Dalam iman Kristen, Allah ini kan bukan nama tapi gelar, betul? Betul. Kan? Kalau kau katakan kau bernarasi Tuhan itu Allah, maka kau jadikan Allah itu adalah nama, Tuhan itu adalah gelar. Itu akidah Islam. Akidahnya Oten, Allah itu Tuhan. Itu. Sekarang saya tanya, Allah itu Tuhan bukan? Tuhan itu Allah, Bang. Itu akidah Islam. Berarti kau bantah, kau tidak ngikuti akidah teman-teman Kristen. Berarti abang mengenal Tuhan juga ya, dan Allah. Oke, saya kasih kesempatan satu lagi, adik. Ada banyak tamu di bawah minta naik, ya. Kalau kamu tak mau lagi, jawab dulu, Bang. Sekali lagi, saya kasih kesempatan. Sekali lagi kesempatan. Apakah Allah itu Tuhan di dalam iman kalian? Tuhan itu Allah, Bang. Makanya Tuhan Allah. Tuhan, Allah. Oke, Tuhan itu kita bawa, ikutinlah kau ketika kau mengikuti itu akidah Islam. Oke, Allah yang Tuhan ini, Allah yang Tuhan ini, adakah Tuhan lain selain Allah? Gimana? Adakah Tuhan lain selain Allah? Ketika Yesus diturunkan ke dunia, adakah Tuhan lain selain Allah? Tidak ada. Tidak ada. Udah akidah Islam itu, bro. Berarti Yesus ini bukan Tuhan kan? Dia Tuhan, Bang, karena turun ke bumi. Menjadi Tuhan. Tidak ada. Dia ulangi. Datangnya dari Allah. Ketika Yesus didatangkan oleh Allah, ya, di mana Allah itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Allah, kan gitu. Nah, adakah Tuhan lain selain Allah pada saat itu? Tidak ada, Bang.
Oke, berarti Yesus bukan Tuhan ya. Gimana gimana? Makanya sih, adik, ketika Allah Tuhan atau Tuhan Allah mengutus Yesus ke dunia ini, adakah Tuhan lain selain Allah ketika itu? Adakah Tuhan lain selain Allah itu? Tidak ada, Selain Bang. Allah ketika itu Tidak ada, Bang. tidak ada. Hanya Tuhan Berarti, Yesus. berarti Yesus bukan Tuhan ya. Gimana sih tadi ngomongnya? Oh, jangan pura-pura longor lah di. Aku tanya mamamu, kau paling banyak makan di rumah katanya 3 piring kau sekali makan. Enggak, sekarang gini, Bang. Boleh saya Masa tanya kau gantian? itu aja pun sulit kau mencernanya tadi. Saya tanya ganti, Bang. Nanti siap makan kau curi lagi ikan katanya di dia. Ngomong dulu. Aku ulangi adik ya, aku ulangi ya, babang ulangi adik ya. Ya. Ngomong dulu. Tuhan Allah atau Allah Tuhan yang telah menjadikan firman, di mana firman itu menjadi Yesus turun ke dunia ini, ya. Ketika itu adakah Tuhan lain selain Allah? Itu Yesus sendiri, Bang. Firman-Nya Allah. Tapi tadi kau katakan Yesus itu firman-Nya Allah, bukan firman-Nya Yesus. Dia firman-Nya Allah, karena dia firman-Nya Allah, berarti Allah telah berfirman menjadikan Yesus. Gini, Bang. Dimana Allah ini sendiri kau katakan tadi Tuhan. Kalau di keyakinan saya pribadi ya, karena firman itu menjadi manusia, dia datanglah ke bumi, maka dianggap Tuhan. Oh, dianggap Tuhan, bukan sebenarnya Tuhan. Diyakini Tuhan, Bang. Oh, Diakui dianggap Tuhan. Tuhan. Diakui. Tuhan jadi-jadian lah ya. Hanya kata aja, Abang, kayak gimana gitu. Tapi adik bilang tadi dianggap. Diakui Tuhan, Sementara Bang. Allah tadi, Karena Anda dia- katakan dianggap, memang dia Tuhan, gitu loh. Enggak, sekarang Abang mengenal pribadi Tuhan dan Allah nggak, Bang? Mengenal pribadi bisa. Tuhan dan Allah. Mengenal pribadi Tuhan dan Allah nggak di Islam itu? Tiada Tuhan selain Allah. Berarti Abang Tiada tidak. kekuasaan apapun selain Allah. Berarti Kalau Abang kalian kan, ketika kalian katakan tiada Tuhan selain Allah, ternyata Tuhannya banyak. Yesus Tuhan, Roh Kudusnya Tuhan, Allahnya Tuhan. Kan Tuhan. Berarti haram ya, Bang. Kalau di iman kalian banyak Tuhan selain Allah itu. Berarti di Islam haram ya kalau ada istilah kata Tuhan. Apa? Kalau di Islam haram berarti kalau ada kata Tuhan. Bami. Abang sendiri yang bilang gitu. Ketika aku katakan tiada presiden selain Prabowo, apa kata ada presiden selain Prabowo? Apakah Indonesia nggak boleh menyatakan presiden-presiden? Itu kan Itu dengar loh. Linguistik hukumnya dan dua, itu Bang. bahasa Satu. atau linguistik ya. Linguistik di mana pengukuhan. Ya pengukuhan itu tadi. Ketika kita katakan tiada presiden selain Prabowo, itu menunjukkan bahwasanya di Indonesia ini nggak boleh ada presiden lain selain Pak Prabowo. Kalau sempat ada presiden di Papua, berarti dia telah mengadakan makar. Begitu juga dengan kami ketika kami mengatakan jangan tiada lari ke Tuhan situ selain Allah. dulu. Berarti kalau di Islam tidak mengenal Tuhan selain Allah itu. Haram hukumnya kalau mempunyai Tuhan di Islam itu. Oke. Suka kau lah, suka kau. Sudah jelas pernyataannya. Begitu. Ya bagi orang yang berakal, analogi tadi udah sampai ya aku sampaikan itu. Suka kau lah. Suka kau lah, kamu itu nggak sampai. Ketika Allah ini menurut sebagian dari firman, apakah ketika itu ada Tuhan lain selain Allah? Gimana? Maaf, Bang, nggak kedengaran tadi. Makanya adik Pakus ya kurangi, hilangkan kebiasaan buruk kau tuh yang sering ngunyah-ngunyah dada. Bang, nikmat mana lagi yang nikmat mana? Ketika Tuhan Allah ini menjadikan firman, di mana firman menjadi Yesus, adakah Tuhan lain selain Allah ketika itu? Menurut Abang firman itu Tuhan bukan? Dah turunlah kau. Tidak longor udah. Pura-pura longor. Kita naikkan yang lain ya, teman-teman ya.
Kalau memang kamu mau lagi berdiskusi, katakan. Aku tahu. Jangan ngerusak ya, jangan merusak narasi yang sudah kita bangun gitu loh. Oke, Leni, selamat bergabung Leni. Ya, Islam Karistin. Kristen. Oke, mau berdiskusi adik. Saya tadi tertarik dengan abang nanya apa namanya Yesus itu Tuhan. Ya, silakan terus. Yesus. Terus saya yang harus bertanya atau dari konten ini yang bertanya? Kalau adik Leni mau melanjutkan diskusi tadi boleh, ya. Ketika Yesus itu adik Leni imani sebagai Tuhan, apakah Yesus Tuhan adik Leni itu maha kuasa? Iya. Maha kuasa. Karena Tuhan adik Leni itu maha kuasa, Yesus yang Tuhan adik Leni itu maha kuasa, apakah dia berkuasa atau bisa menjadikan Maria hamil? Menjadi apa? Apakah Yesus yang maha kuasa ini bisa menjadikan Maria hamil? Hamil, menjadi hamil. Menjadikan Maria hamil, mengandung. Iya. Bisa. Ya. Oke, sekarang muncul pertanyaan. Seorang anak yang telah menjadikan ibunya hamil, mamanya hamil, apakah memiliki akal? Iya. Oke, seandainya, maaf ini Kak adik Leni ya, anakmu menghamili dirimu, menjadikan kau hamil, apakah anakmu ini memiliki akhlak? Apa hubungannya akhlak dengan Yesus? Kak, dengar ya, adik Leni dengar ya. Bagaimana kau katakan berakhlak? Jangan Anda berupaya mematikan akal Anda, Kakak. Jangan berupaya mematikan akal Anda. Ketika ku tanya, apakah seorang anak yang telah menjadikan mamanya hamil memiliki akhlak? Punya akhlak kau bilang. Pemikiranmu itu bertolak belakang dengan Undang-Undang Republik Indonesia, adik Leni. Kalau ada kejadian seperti itu di Indonesia ini, itu pidana. Kita bercerita Yesus Tuhan atau manusia punya akhlak. Yesus yang saya tanyakan ini, kan saya bilang Yesus Tuhanmu. Apakah Ya. dia maha kuasa? Maha kuasa. Karena dia maha kuasa, apakah dia mampu menjadikan Maria hamil? Mampu, adik bilang. Nah, sementara Yesus yang Anda tuhankan ini adalah anaknya Maria, betul? Ya. Nah, berarti ya ketika seorang anak telah menjadikan mamanya hamil, apakah memiliki akhlak? Gambaran akhlak atau makna dari akhlak yang menurut kakak maksudkan apa sih? Akhlak pula lagi. Sebuah perbuatan yang perbuatan atau sikap yang tertolak dari hukum adat istiadat. Bisa kita alihkan menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apakah pantas seorang anak menjadikan mamanya hamil? Kan bukan mamanya yang menjadikan ia hamil atau anaknya yang membuat dia hamil, tetapi roh Allah. Kalau di surat Maryam itu menceritakan, sudah menyatakan bahwa Rohullah itu adalah Allah. Dan dia hamil itu bukan dari Maryam. Ya ada kayak gitu isinya, jangan belok. Hanya nyunsuk ke Google. Simak dulu Kak ya. Yesus yang anak Maria ini Tuhan bukan? Tuhan. Bukankah Yesus yang tua yang anak Maria Tuhan ini penguasa alam semesta? Yang maha kuasa? Berarti ketika Maria hamil, ini atas kekuasaan Yesus atau atas kekuasaan yang lain selain Yesus? Kekuasaan Yesus. Kekuasaan Yesus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil adalah Yesus. Ya. Ketika seorang anak telah menjadikan ibunya hamil, apakah berakhlak? Dia dilahirkan bukan persetujuan.
Dia hamil bukan karena sekutu suami istri. Kalau mengenai akhlak itu berbicara tentang manusia. Tadi Itu berbicara tentang dengar dulu, dari awal tadi saya tidak mengatakan hamilnya Maria melalui persetubuhan, tidak ada saya katakan. Tidak ada saya katakan melalui persetubuhan, tapi tidak bisa itu. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia yang memberikan kita kuasa untuk kita bisa hidup. Jadi kalau Allah itu mau datang kepada manusia, dia harus jadi manusia. Supaya manusia bisa tahu bahwa Allah itu ada. Oke, nggak apa-apa, dia mau belok-belok kemana ini teman-teman. Ini kalau aku tanggapi tim lebar diskusi ini. Memperkenalkan dirinya pada manusia, dia harus menjadi manusia. Di mana tertulis itu kali ini? Ya iya, firman Dimana itu tertulis? telah menjadi daging, Yohanes 1 ayat 1. Ayat 1 pula itu katanya. Kali Firman ini, itu adalah di mana Allah, tertulis? dan Di mana? firman itu adalah Kenapa? Bagaimana? Nggak, begini, kalau misalnya Anda berpikir bahwa perbuatan menjadi manusia itu Allah, terus karena berhubungan daging, yaitu Anda akan berbicara tentang akhlak. Tetapi kalau Anda berbicara tentang Allah Maha Kuasa, Ia mampu mengubah segala sesuatu, Ia mampu membuat orang tanpa ada suami bisa melahirkan, bisa hamil. Itu apa, adik Leni dengar ya. Dari awal saya tidak ada membangun narasi mengatakan Maria hamil melalui hubungan badan. Tidak ada. Tapi yang saya tanyakan, di bawah kekuasaan siapa kehamilan Maria ini? Yesus. Yang telah menjadikan Maria hamil siapa, adik Leni? Yesus. Ya, Yesus ini anak Maria, bukan anak Maria. Begini. Ya, anak Maria. Sekarang saya tanya, ketika seorang anak telah menjadikan mamanya hamil, apakah memiliki akhlak? Itu pertanyaan itu melenceng kepada akhlak manusia. Yang saya maksudkan, kita berbicara tentang kuasa Allah, bahwa Yesus itu adalah Allah, begitu. Di mana Yesus menyatakan dia adalah Allah? Sama aja kok kayak Mikana kau. Yohanes 13 ayat 13. Gak ada itu Tuhan itu. Di dalam original teks Bible kalian gak ada kata Allah. Gak ada itu. Di mana Coba pula kau Yesus menyatakan dirinya Allah? Begini. Ayo, kasih satu ayat dalam Bible di mana tertulis kata Allah dalam original teks Biblemu. Silakan. Saya bisa mengasih, tetapi saya percaya bahwa Anda tidak mengerti. Cakap apa? Karena penyampaian tentang kebenaran Injil adalah kebodohan bagi dunia. Jadi kau tidak akan mengerti karena kau tidak ada Roh Kudus. Nah, makanya kalian dikatakan longor. Ya kan, kelongoran bagi dunia. Makanya orang-orang yang menerima yang katanya Injil itu harus longor dulu. Anda sendiri yang membaca ayatnya kan? Adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Iya, kelongoran bagi mereka yang menerima Injil gitu kan? Bagi mereka yang tidak menerima. Di mana tertulis kayak gitu? Di mana? Ayo, di mana? Ini dirubah-rubah Bible ini. Di mana tertulis itu? Di mana? Saya bisa menyatakan itu. Kalau Dimana Anda tertulis mau itu? Di mana? pelajari tentang Tuhan, Aku kalau master Anda Bible ini, master Bible aku nih. Koplinter Bible. Di mana? Kakak, halo. Kalau Di mana Anda tadi benar-benar- itu? Iya, di mana? Kalau Anda benar-benar mau baca Quran, maka Anda akan percaya Injil. Di mana tertulis perkataan Anda tadi? Bagi Baca mereka yang aja di menolak Injil Quran itu pasti adalah ada. longor. Kok di Quran pula? Di Quran
Quran itu ada yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak dari Roh Kudus. Itu coba Di baca. mana? Di Surat mana? Di surat Maryam, apa? baca aja di surat Maryam. Gak ada kata Yesus dalam Al-Quran. Oh, alah. Inilah jadi teman-teman beginilah ya. Inilah dampaknya sudahlah. ketika apologet Kristen ini berdusta gitu loh. Kena doktrin orang kayak gini. Orang-orang apologet Kristen itu berdusta, dia sedang berdusta, dia Saya berbohong berdoa dia. supaya Anda bisa Mereka diselamatkan. mendengarkan, Yesus gitu loh. katakan, akulah Ketika jalan dia kebenaran bicarakan, dan hidup. Ketika dia bicarakan kepada kita, terkesan dia longor gitu loh. Padahal Nggak nggak apa-apa ada kok. itu dalam Quran. Banyak sekali mualaf, murtadin yang percaya Yesus. Oh loh kakak buka mata lah. Di Sumatera Utara aja udah berkurang Oten. Banyak semua malah. Nengok tuh di komal-komal kami setiap hari ada yang syahadat. Aku buka komal aja udah jarang Oten yang naik. terpanggil, sedikit yang terpilih. Oke, makasih ya atas sambutannya, ndak apa-apa. Oke, saya turun. Jadi luar biasanya teman-teman Kristen ini seakan-akan Bible itu nggak ada harganya teman-teman. Lisan mereka mudah mempelintirnya, menambah kalimatnya, mengurangi kalimatnya. Ngeri kali mereka. Kalau kita umat Islam kan kita nggak berani loh. Kayak kakak itu tadi berdusta dia loh. Ditambahinya ya kalimat di Bible itu nggak ada kayak gitu bunyinya. Maka saya bilang saya nggak hafal Bible teman-teman. Tapi ketika ada ayat yang ditambahkan katanya atau kalimatnya atau dipelintir, saya langsung tahu nggak ada itu, nggak seperti itu. Makanya saya bilang ketika menyabarkan iman mereka penuh dengan dusta. Kalian ingin mengetahui dia mereka itu berdusta atau jujur? Kalian buka Bible-nya, ketahuan ternyata mereka berdusta. Ini teman-temannya. Si Duma naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, dekat si Duma ini bah. Ya silakan adik Duma, silakan. Apa yang mau disampaikan silakan. Adik Duma silakan. Ada musik. Oke, assalamualaikum Bunda Mon. Waalaikumsalam. Masya Allah. Inilah kakak Bang Faruk yang Bang Faruk ceritakan itu. Oh iya. Pantesan gak kenal sama aku dia ya. Oke lah. Bang Kutandai ya Sabarudin. Selamat bergabung. Bunda kutandai karena gak kenal aku. Kenal juga tuh. Selalu juga aku ikut Bunda tuh. Buktinya si paru aja nya dikasih aku enggak. Gak ada itu. Siapa? Nggak ada. Nggak Bunda kemarin itu Bunda Bang Faruk lihat naik di komalnya sahabat Bang Zuma. Itu kan akun palsu itu Bunda. Itulah Bang. Maksudnya naik hari itu dia cakap dia dia ada connection juga dengan Abang Zuma. Jadi Akun palsu. daripada tetamu dia itu komen-komen yang bikin kita darah mendidih. Jadi aku tanya dia, kalau memang benci Abang Zuma, kenapa guna koma dengan nama Zuma? Nah, jadi dia kasih yakin tuh, bila Anda Faruk masuk, beritahu benda tuh palsu, itu yang benda turun cepat-cepat. Terima kasih juga lah memperingatkan. Siap Bunda, siap. Lama sudah Abang Faruk. Abang Zuma tidak online? Online kok. Tiap hari online dia. Itu nih gambarku nah. Dinaiki buannya aku ke situ. Itu kenapa? Iya kalau mau bertanya, kalau mau Ya apa. oke. Kita mulai saja lah ya. Assalamualaikum Bunda Maryam. Yang Kristen ini Islam. Yang anu nih yang Bunda. mana mau bertanya Kristen situ naik. Bunda Maryam. Ngaco kita ya. Oke, kita mulailah pembagian madu gratisnya teman-temannya. Ya, kita mulai. Bagi yang menginginkan madu gratisnya, ya silakan tapping di bawah. Yang mau madu gratisnya silakan tapping. Mau karena The King kita tunggu dari tadi nggak muncul dia.
Nanda Faruk, mohon turun dulu, ada keperluan nih tiba-tiba. Oh ya, siap Bunda, siap. Sehat-sehat Bundanya. Ya, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak ada moderator di bawah. Oke, Bang. Aduh, akunnya dirubah dulu, Bang Dolok. Akun privat nggak bisa, Bang Faruk Jamba, ini akun privat. Yang akun privat dirombak dulu. Akun privat dirombak dulu, akun privat. Nggak bisa dinaikkan, nggak bisa dijambak kalau akun privat. Nggak bisa, Bang Dolok. Ntar kita bagi dulu ya madu gratisnya ya. Bagi teman-teman juga yang mau bersedekah boleh. Tapping di bawah. Saya mau sedekah bilang. Apapun sedekahmu teman-teman. Intinya saya mudahkan ini ya. Saya mudahkan urusan dari teman-teman yang ingin bersedekah. Apapun sedekahmu, tidak harus jualanku sedekahmu teman-teman. Mau sedekah kurma kek, mau sedekah baju bekas kek, apapun sedekahnya. Ya insya Allah Bang Faruk mudahkan ya. Silakan bersedekah di atas. Karena mungkin bisa jadi ya, sesuatu yang tidak berharga di kita, ya itu sangat berharga buat orang lain. Teman-teman ya. Ya, tapping di bawah teman-teman. Mana orangnya tadi ya? Bentar ya, kita naikkan 4 orang ya. Bentar ya, langsung ya. Naik 1. Nggak mau dinaikkan, astagfirullah. Naik 3. Naik 4. Oke, selamat bergabung Kakak Maulana. Kakak Maulana. Kakak Maulana. Oke, kita turunkan ya. Om Zaki naik Om. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Om Zaki mau sedekah apa ini ya Bangku? Uang aja. Nanti di uang DM tunai. aja. Minta DM ya. Nanti DM. Oh, gitu. Bang. Syaratnya apa nih? Ya, nomor rekening aja, udah gitu. Nggak ada cover syaratannya gitu loh. Nggak ada. Oke, ini silakan Om Zaki pilih sendiri orang yang dibawa. Bagi yang mau menerima sedekah uang dari Om Zaki, tapping di bawah ya. Nanti Om pilih ya namanya ya. Bang Ya, Faruk ya. si Fulan itu naikkan begitu ya. Saya semuanya saya Tapi serahkan kepada Om Zaki ya. Bang Faruk, tapi bener-bener yang orang-orang yang nggak punya ya, Iya, yang membutuhkan. Siap. Ya teman-teman ya, ini bulan Ramadan teman-teman ya. Jangan kita merasa kita lebih butuh dari orang lain, sementara ternyata Iya. teman kita, saudara kita lebih butuh daripada kita gitu teman-teman ya. Ya, betul. Ya, oke, silakan dipilih Om ya. Bang Faruk bagikan madu dulu ya. Om di atas, ya Om Zaki di atas. Om Zaki pantau saja tappingan di bawah. Ya, ke siapa yang Om mau nanti insya Allah Bang Faruk naikkan ya. Oke. Oke, Kakak Enda, selamat bergabung Kakak Enda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau madunya Kakak Enda? Mau bang. Oke, silakan dibacakan Al-Fatihah ya buat Pak So yang sedang sakit. Beliau sakit matanya itu. Nggak sengaja kentut, nggak beradab kau, kata orang tua kan gitu kan. Nah, orang tua begitu karena apa? Karena memang kita tidak boleh kentut itu saat kita beramai-ramai di situ. Ya, aku pernah waktu makan itu masih Kristen aku nih makan. Lalu saya terkentut.
Jadi kan selera makan orang tua dan abang-abang saya jadi hilang karena bau kentut tadi. Saya kena marah kan. Iya. Marahnya begini, marahnya mengarahkan. Kalau mau kentut, pergilah ke balik pintu di saat makan, janganlah kamu kentut. Demikian maksudnya agar orang lain tidak terganggu, kan itu. Iya, iya betul bang. Menjaga adab namanya tuh. Iya, jadi Oten nggak mengerti tentang itu. Adab-adab itu orang tuh nggak ngerti, bang. Iyalah bang, kalau orang kentut waktu sholat berjamaah gimana kira-kira bang? Sebelah awak kentut dia bang. Iya Pasti- makanya. Diam-diam dia kan bang ya. Iya, dalam adab kekeluargaan saja sudah dicontohkan, apalagi adab bermasyarakat, terlebih lagi adab di hadapan Maha Suci. Ya namanya Maha Suci ya di hadapan Allah. Ya janganlah sekiranya kita menimbulkan kekotoran, kan itu. Islam yang mengajarkan itu, makanya saya sangat menikmati keislaman saya, menemukan hikmah-hikmah di dalamnya. Seperti ini ada hikmah yang mau saya ceritakan. Setelah saya berusia 6 tahun di dalam Islam, barulah saya dipertemukan dengan hamba Allah yang memberikan saya harta lah, sejenis harta gitu ya. Harta, tanah, rumah saya diberikan untuk tempat tinggal saya, untuk tempat saya berusaha. Hikmahnya apa dari Allah? Sekiranya itu terjadi di saat saya mengucapkan 2 kalimat syahadat 6 tahun yang lalu, maka tudingan orang non-muslim apa kepada saya? Tudingannya saya Islam karena harta. Itu akan terjadi. Maka Allah menempatkan saya pada porsi yang tepat. Setelah 6 tahun saya muslim, baru saya ditempatkan pada hal yang untuk kehidupan saya, agar saya mendapat kehidupan yang lebih layak. Hikmahnya tadi itu, agar saya terhindar dari fitnah orang-orang Oten, bahwasanya saya muslim Islam karena harta. Saya dihindarkan Allah. Allah yang menghindarkan, bukan saya. Allah menghindarkan saya dari fitnah. Itulah hikmahnya, Bang. Menurut pandangan saya. Tapi itu diajarkan di mana kita menemukan pemahaman itu? Di Islam. Tidak ada ajaran seperti itu. Mengambil hikmah dari suatu kejadian. Nggak ada ajaran karisteng yang begitu, Bang. Tadi kan datang aku. Jadi kentut tadi pun itu ada hikmahnya. Mengapa disuruh kentut? Sholat. Selalu ini dipraming oleh oteng-oteng. Kenapa orang Islam itu harus meminta petunjuk jalan kepada Allah setiap hari, paling tidak lima kali meminta petunjuk jalan. Maknanya apa? Manusia harus sadar bahwasanya dia makhluk yang lemah, yang tak luput dari dosa, hilap dan lupa. Iya kan? Maka Allah memerintahkan kita meminta petunjuk, selalu meminta petunjuk, terlebih dalam sholat kita. Tapi itu nggak dimengerti oleh Oten, karena menurut mereka tidak perlu meminta petunjuk, sebab menurut mereka Yesus sebagai petunjuk jalan yang lurus sudah mengorbankan dirinya sebagai petunjuk dan penebusan dosa. Jadi kami tidak perlu lagi petunjuk, katanya. Kalau orang yang tidak akalnya tidak baik, ya begitu keputusannya. Tapi orang-orang Islam adalah orang yang berakal baik. Hingga dia diajarkan musabah diri. Iya kan? Introspeksi diri bahasa Indonesianya. Anak Oten nggak ada ajaran begitu. Maka mereka tetaplah menjadi botol. Kebotolan mereka yang paling parah, mereka yakin bahwasanya dosa mereka telah ditebus. Astagfirullahaladzim. Padahal ada ayatnya, tidaklah ditimpakan kepada orang lain dosa ayah, ibu, anak,
Hingga ayah memikul dosa anaknya. Nggak ada. Masa Tuhan memikul dosa manusia? Lah Tuhan yang membuat dosa kok Tuhan yang memikul dosanya. Apa otak gabrol apa di Oten ini gitu kan. Siapa yang mengatakan manusia itu berdosa? Tuhan. Lah Tuhannya kok menebus dosa? Lah ini apa ini? Otak apa dipakai? Nah, dari situ saja sebenarnya kalau punya akal yang sehat, mereka tidak akan yakin bahwasanya Yesus datang untuk menebus dosa. Ya menurut saya begitu Bang. Barangkali ada tambahan. Silakan abang-abangku yang lain. Tanyakan kepada Oten. Di dalam mereka berkatakan Yesus turun mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pada saat Yesus disalib, adakah Yesus berkata, "Hai domba-dombaku, aku mati demi menebus dosa kalian"? Tidak ada kan? Yang diucapkan Yesus adalah, "Eli, Eli, kenapa kok lama sekali?" Kan begitu? Mana penebus dosanya? Bukan lama sekali. Oh, apa tuh salah ya? Mengapa engkau tinggalkan aku katanya. Eli, Eli, lama sabaktani katanya. Lah, di situ ada hikmahnya. Ada hikmahnya Bang Chan. Coba Bang Chan apa hikmahnya? Ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu Yesus yang mengatakan. Lalu si Oten mengatakan Yesus Tuhan. Coba. Mereka mengambil hikmah dari perkataan itu dari mana? Coba. Silakan Kang Auda. Siapa nih? Lanjut Kang Chan. Saya baru masuk. Siapa aja dah. Lanjut aja. Saya tadi salah ngucap ya. Kira saya Eli, Eli kok lama sekali, ternyata Eli, Eli sabaktani gitu ya. Lama sabaktani. Oh, lama sabaktani. Jadi artinya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Lah Yesus saja bertuhan. Lah kok dituhankan Yesus? Astagfirullahaladzim. Inilah kebotolan. Oke. Izin Bang, kalau lagi kosong pernah masuk Bang dialog lah sama rekan kita Oten. Jadi aku mohon izin sama dia, bukan maksudnya membuat satu hal-hal nggak enak. Karena aku menceritakan begini Bang, aku baca, aku bilang di dalam kitab-kitab sebelumnya itu dulu itu kurban penebus dosa itu adalah domba, aku bilang Bang dulu. Jadi aku ingatkan lagi ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam atau Abraham, saya bilang disuruh itu mengorbankan anaknya untuk menguji beliau. Tapi setelah beliau itu diuji dan memang dia tuh orang yang terpuji, kemudian dibatalkanlah pengorbanan anaknya kalau di kita Ismail, mereka di Ishak ya. Kenapa? Karena memang zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, saya bilang sebenarnya itu hanya ujian saja, itu disuruh motong anaknya, itu mengorbankan anaknya untuk menguji imannya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala atau kan bilang Tuhan itu pun tidaklah demikian, tidak menyetujui apa. Makanya di dalam kitab-kitab lama pun dulu itu saya bilang kurban bakaran untuk penebus dosa itu, pengampun dosa itu domba, saya bilang itu
apa yang sudah diperbuat dulu, saya bilang. Yang dikorban itu berupa hewan, dan begitu juga tertulis di kitab-kitab kalian, saya bilang. Cuman yang satu ini kenapa kok jadi orang yang baik lah pula, saya bilang begitu kan. Dia jawab versi dia juga lah, Bang. Oh begini, karena begini, begitu adalah dasar-dasar dia disampaikannya tempo hari. Jadi begitulah, Bang. Mereka dasar-dasarnya tuh nggak bisa juga kita bilang kita salahin, Bang, karena itu keyakinan dia kan begitu. Cuman kita Islam ini masih lurus dengan apa-apa yang sudah dititahkan dulu di dalam kitab-kitab sebelumnya, kan begitu, Bang dah. Iya. Tidak diganti dengan manusia, Bang. Itu aja dari saya, Bang. Iya, jadi sebagai contoh ya, atau teladan ya. Oke, Ibrahim dinyatakan dalam ayat disuruh mengorbankan anaknya yang digantikan dengan domba. Nggak usah dulu Ibrahim. Yang pertama sekali Adam punya anak Kain dan Habil. Apa yang dikurbankan pada saat itu? Yang diterima Tuhan, itu ada di Bible itu. Yang diterima Tuhan adalah korban domba. Bukan buah-buah yang ditanam oleh Habil. Karena Habil memberikan korban hasil tanamannya yang buruk-buruk. Lalu Kain mengambil domba yang paling baik untuk dikorbankan. Berarti di situ kan sudah dicontohkan. Sebenarnya di pertama kehidupan manusia di muka bumi ini sudah dicontohkan. Nggak usah dari Ibrahim. Dari situ Habil dan Kain, anaknya Adam. Lalu kita yang Islam juga ikut akan hal itu, mengorbankan binatang. Itulah kita mempunyai hari raya kurban, kan? Lah mereka apa? Apa yang mereka lakukan? Mengorbankan manusia. Siapa yang mencontohkan? Nggak ada percontohan bahwasanya manusia untuk menebus dosa. Lah mereka dari mana mengambil kesimpulan ataupun ajaran Yesus sebagai kemanusiaannya dikorbankan penebusan dosa? Dari mana? Siapa yang mencontohkan hal itu? Nggak ada. Ada adalah ajaran-ajaran sesat, penyembah dewa-dewa. Berarti mereka mengikuti cara penyembah dewa-dewa, mengorbankan manusia untuk menebus dosa. Tapi ketika kita nanti mengatakan itu, mereka menolak. Padahal itu sudah mereka lakukan dengan cara pengajaran mereka. Kalau kita yang Islam ini ya sudah jelas. Saya sebagai Islam yang apa namanya, yang bodoh lah, bisa dibilang bodoh. Saya karena masih belajar kan. Tapi saya melihat hikmah-hikmah ajaran Islam itu. Karena itu Allah menyatakan, dikisahkan kepadamu kisah-kisah sebelumnya agar engkau memetik pelajaran. Allah mengisahkan tentang hal-hal itu. Saya mengambil pelajarannya. Berarti ajaran Islam tentang kurban itu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad. Lah kalau si Kristen mengorbankan anak manusia, mengikuti ajaran Tuhan dari mana? Nabi yang mana mencontohkannya? Itulah Bang, kalau kita tanya ya mereka ada saja alasan. Oh begini katanya karena tidak sanggup lagi lah manusia mengorbankan. Ada yang bilang kayak gitu Bang. Sudah payah nyari kambing apa semua, udah tak sanggup lagi duit untuk beli kambing. Ada yang bilang kayak gitu Bang. Pernah. Tapi si Yesus naik keledai. Ya keledai itu dikorbankan. Ya. Cuman alasan begini, doktrin. Aku pernah juga Bang buat sama orang itu, tapi debat-debat santai aja lah kami kan. Jadi dia bilang begini, zaman dulu itu memang kurban pun katanya sangat digalakkan katanya. Barang siapa yang tidak mau berkurban katanya, itu kasih taunya memang di kitab mana ayat berapa. Apabila tidak mau berkurban hewan pun dulu katanya, itu ditandai rumahnya dengan huruf T katanya.
Kalau sudah ditandai dengan huruf T maka habislah itu, satu keluarga dibunuh semua sama anak-anaknya semua. Di kitabnya tadi itu Bang, ini. Itu kitab mengisahkan Sodom Gomora. Ketika Tuhan mengutus malaikat menyampaikan kepada setiap orang yang memberikan tanda usapan darah di pintunya, itu akan dilalui oleh malaikat, tidak akan dibinasakan. Lalu yang tidak membuat hal itu akan dibinasakan. Nah, itu bukan korban, itu bukan kurban itu. Itu bukan tentang kurban itu. Iya, katanya korban juga Bang, tidak mau berkorban katanya akan dibinasakan. Semua seisi rumahnya semua sama apanya semua dihabisin semua katanya. Mungkin ini lain ayat lagi ya Bang. Oh ya, ada juga ayat korban binatang untuk bakaran. Iya. Untuk orang yang berkurban diberikan tanda rumahnya itu. Ada ayatnya, saya lupa. Tapi itu di Kejadian, di Bible Perjanjian Lama itu. Iya Bang. Lah itu seisi rumahnya semua dibinasakan. Kalau kita kan enggak ya. Itulah bedanya kadang-kadang. Kalau kita ya kalau nggak mau berkorban orang tuanya, anak-anaknya ya sehat-sehat aja, nggak ada dihukum sama Tuhan begitu ya kan. Kalau dulu itu diwajib dibinasakan pula Bang, diperintahkan untuk dibinasakan. Ya, jadi disinilah kadang Bang ya, sebagai seorang yang pernah di agama Kristen ya, saya memandang begini. Ketika saya baca nih Perjanjian Lama, saya heran dan saya tidak terima. Herannya begini, Tuhannya kok begitu kejam dan mengapa selalu manusia yang salah, sementara dialah yang menciptakan manusia itu. Lalu dia tidak memberi solusi bagi manusia. Itu yang pertama saya heran. Yang kedua saya tidak terima. Karena dia Tuhan bukan untuk seluruh alam di Perjanjian Lama. Dia hanya Tuhan dari Yakub. Dia hanya Tuhan dari Ishak. Dia hanya Tuhan bagi orang-orang Yahudi. Lah saya bukan orang Yahudi, Tuhan saya mana? Berarti Tuhan yang ini tidak bisa saya pertuhan. Sebab dia tadi seperti yang saya sebutkan, dia mengherankan, membuat saya takut. Yang kedua, dia memihak pada satu kaum. Lah saya ini ciptaan dia, kalau memang dia Tuhan kan gitu. Lah kenapa dia memihak hanya kepada Yahudi? Makanya saya selalu bilang kepada yang masih Kristen, lah Tuhanmu Tuhan mana? Tuhan orang Israel hanya untuk orang Yahudi. Ketika dia mengatakan Yesus, lah Yesus mengatakan dia punya Tuhan juga, Tuhannya orang Yahudi. Ajarannya untuk Israel. Iya. Musa juga gitu. Jadi macam orang Arab, goyim atau ghair, kata orang Arab bilang ghair ya, selain daripadanya ya. Iya, ada juga di dalam Al-Quran mengatakan Tuhan untuk seluruh manusia. Iya, saya termasuk manusia. Oh, inilah Tuhanku yang benar. Ini baru Tuhanku ini yang di Al-Quran ini. Makanya saya dengan sepenuh hati kerelaan meninggalkan segala hal, termasuk anak istri saya tinggalkan, karena bukan Tuhan yang untuk saya sebagai saya manusia kan gitu. Saya telah menemukan Tuhan yang untuk saya, bukan Tuhan untuk Yahudi, bukan Tuhan untuk segelintir kaum. Bin Ismail nunggu lah ya kan Bang. Turunan Ismail kan bukan Bani Israel kan begitu kan, karena Bani Israel itu dari Ishak kan begitu ya Bang.
Dari Ishak turun menjadi Yakub atau jadi Israel, kemudian ada baninya. Jadi orang-orang Arab kan maksud abang tuh nunggu mana nih Tuhan kami kan begitu kan? Iya, jadi ada dalam pernah juga saya baca-baca tuh bang, dalam sebuah hadis itu katanya ada 124.000 nabi yang diturunkan ke muka bumi ini. Jadi jatah-jatah untuk orang-orang selain Israel itu ada juga nabi-nabi yang lain itu. Dan orang-orang Arab itu pun dulu mungkin yang belum kedatangan nabi-nabi yang diturunkan Allah itu ilmunya, mereka sebagian masih menyembah berhala kan begitu kan bang? Ya. Jadi mereka Tapi terizin sebentar, Bang Megala, sebentar. Ya. Ada Amor nih, ada Amor. Ya. Selamat pagi, Amor. Amor, selamat pagi. Waduh, turun dia. Gak apa-apa bang. Berhala apapun. Jadi selain Bani Israel, karena tidak adanya kedatangan Nabi, mereka tidak dihukumkan berdosa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang Nabi Musa, Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel, bukan daripada ini Ibnu Ismail kan begitu kan? Bukan dari keturunan Ismail orang-orang Arab kan begitu bang. Jadi meskipun mereka menyembah berhala sebelum kedatangan ilmu dari nabi-nabi yang diturunkan Allah, mereka tidak dihukum berdosa kecuali setelah diutuslah beberapa nabi kepada mereka atau seorang nabi baru dihukumkan mereka berdosa kan begitu ya kan bang? Ya. Cuman mengingat apa yang dikatakan dalam sebuah hadis tadi, ada 124.000 nabi yang diturunkan katanya, itu berarti selain Bani Israel dulu pun itu kemungkinan kan ada juga nabi-nabi kan, 124.000 banyaknya. Jadi ada juga ajaran-ajaran kepada mereka. Jadi nggak ada lagi istilah tuntutan, loh kami kenapa kok nggak didatangkan kepada kami ajaran dari Tuhan kan begitu. Kenapa kok untuk orang-orang Israel aja, Nabi Musa untuk Israel, Nabi Isa, Nabi apa ini semua, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria semua, Yahya untuk orang itu, kami mana, kata orang Arab kan begitu. Ya. Nah, seolah merasa tidak adil lah Allah itu kan begitu. Iya, jadi disinilah saya Bang Megala. Dominik, selamat pagi. Ya, selamat siang, salam. Ya, salam, selamat siang. Udah siang ya? Masih pagi Dominik. Oke, bentar ya, Dominik. Kamu sinyalnya merah. Coba diperbaiki, ya, cari tempat yang bagus. Oke, udah bagus kayaknya. Oke, Dominik, apa kamu mau berdiskusi dengan apa di sini? Bang Megala, ada Ustadz Zulkifli, ada Tiara. Kalau saya mendengar saja. Ya, silakan. Oke, silakan. Siapa nih yang mau diskusi? Mau nanya apa ya bang? Ada nggak tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau temanya apa? Temanya? Siapa? Ini Tuhannya Oten lemah. Silakan. Oh, temanya itu. Oke. Oke. Gimana mau dibantah atau gimana nih Dominik? Silakan. Itu kan lemah menurut kaum muslim ya, bagi orang yang tidak percaya. Kalau menurut kami dia tidak, dia mengalahkan kematiannya, dia mengalahkan maut, menguasa maut hingga dia bangkit kembali. Bagaimana lemahnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ren. Lanjut, Bang Rozi. Oke, nah misalkan dia tidak lemah, ya, kok bisa kalah sama orang Romawi? Ditombak, ditusuk, dikebugin, diludahin. Nah, kan? Nah misalkan dia penguasa maut, menurut Bible penguasa maut itu iblis. Nah berarti Tuhan Anda itu iblis. Karena kenapa? Dia penguasa maut.
Sudah aku katakan, dia mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kematian. Oh kalau diralat itu berarti salah. Kan Anda sendiri mengatakan bahwa Tuhan Anda itu menguasai maut, penguasa maut. Kok sekarang diralat? Iya, dia menguasai kematian itu. Iya berarti kan Tuhan Anda iblis. Karena kenapa? Penguasa maut itu iblis menurut Bible, bukan Tuhan. Bagaimana saudara mengatakan dia iblis? Dia mengalahkan iblis dari maut. Di mana dalilnya, Bang? Sedangkan di Matius 4 Tuhan Anda itu dibawa-bawa sama iblis. Dia di mana dalilnya bahwa Tuhan Anda itu bisa mengalahkan iblis? Sedangkan di Matius 4 Tuhan Anda dibawa-bawa sama iblis. Dibawa-bawa sama iblis itu sebagai kemanusiaan. Ya. Oh, pada saat ketuhanannya kapan? Pada desa jadi Tuhan kapan? Sebagai kemanusiaannya, buktinya dia mengalahkan iblis. Di mana Bang dalilnya, Bang, bahwa dia mengalahkan iblis, Bang? Iya, seperti ada tertulis. Ya. Iya, dalilnya mana? Dalilnya mana bahwa dia mengalahkan iblis mana? Alasan. Iya, di mana dalilnya? Di mana dalilnya lah? Tunjukin lah. Merah lah. Sinyal ini tidak mendukung, saudara. Benar kok, benar. Jelas itu bagus. Iya. Cuman baik sedikit Bang. Kalau umpamanya saya bilang kepada Bang Dominik ini, Tuhan Anda itu kenapa kok nggak bisa lama sama orang Roma, maksudnya kenapa kok dia jadi pergi meninggalkan orang itu setelah pasukan Roma itu kuat, maksudnya dia nggak bisa lagi menghadapinya, begitu maksudku. Iya, seperti yang dia katakan kepada itu ya, Filipus ya. Iya. Seberapa lama lagi aku mau tinggal dengan kalian, kata Yesus. Iya. Kalian tidak percaya. Kalau kalian tidak percaya, akulah dia. Kalian akan mati dalam dosamu. Itu ayat Alkitab loh. Saya tadi maksud saya gini Bang, kenapa kok dia buru-buru pergi gitu Bang, meninggalkan apa? Karena dia nggak sanggup menghadapinya, begitu maksudnya kan? Di mananya Yesus tidak pernah sanggup menghadapi iblis? Ya buktinya setelah dia bangkit dia nggak mau lagi hadir di depan pasukan Roma. Iya, dia sebagai kealahan, bukan manusia lagi itu. Kealahan, keilahiannya. Dia kembali Iya, maksudku dia nggak sanggup lagi, kemanusiaannya tidak sanggup lagi menghadapi Roma gitu maksudku tadi ya Bang Da. Itu yang tadi terlintas di pikiranku ini. Bukan tidak sanggup lagi. Saudaraku, bukan tidak sanggup lagi ya. Yesus kan sudah bangkit dari tubuh kemuliaannya sebagai keilahiannya. Dan dia tidak boleh campur dengan orang berdosa lagi tuh. Nah, tidak boleh. Bahkan dia mengatakan kepada murid-muridnya, jangan sentuh aku, karena aku belum kembali ke rumah Bapakku. Apa ini bahasannya kok lari-lari? Tuhanmu lemah, buktinya itu ditombak si Roma dan digoda si iblis. Buktikan Tuhanmu itu maha kuat dengan ayat Bible-mu, silakan. Nah ya tadi menarik makanya kan, bawahnya katanya Tuhannya Anda itu mengalahkan iblis, itu dalilnya di mana Bang? Coba Bang, di dalam perjanjian baru gitu. Sedangkan di Matius 4 nomor 6 dari 4 pokoknya satu perikop itu Tuhan Anda dibawa-bawa gitu. Ayolah, dalil. Kalau mencongor doktrin saja, ya kami pun bisa. Mana kau? Aduh, sudah terpental ya Bang. meninggalkan dunia. Ya Bang. Subhanallah.
nggak sanggup dia mendalilinya Tuhannya itu kuat. Subhanallah. Gitu kan, nggak ada dalilnya gitu. Kan tadi kan Tuhan dia mengalahkan iblis di mana, sedangkan Tuhannya dia